Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama ibadah raya GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Panduan ibadah online atau live streaming. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. 4. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, baik kita semua yang ada di Palu, yang tergabung dalam GPPS Sulteng, juga yang ada di Papua, dan bahkan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita sekalian untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, dan sebab Dia hidup, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan yang memegang hidup kita, dan Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Haleluya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, hidup ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang haleluya, haleluya. Ku menang
Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati semua, dan sebelum kita memulai, kami akan menyapa saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya sebutkan namanya dan sebentar kita akan doakan, yaitu Hasmirani, Made Dirayanti, Ken Suyosi Limboki, Moe Limboki, Benakim Tiolemba, Leo Chandra Lawrence, Jenny Clara Sumbagawe. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, pertumbuhan rohani, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami mohon pertolongan, perlindungan, pembelaan-Mu daripada segala yang jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, hancurkan semuanya dan halaukan dari kehidupan mereka. Dan biarlah mereka semuanya hidup dalam kemurahan dan pengasihan Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, info kegiatan online sepanjang minggu ini dapat saudara-saudara ikuti melalui grup WhatsApp, Instagram, maupun akun media sosial lainnya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Walaupun kita di rumah, tetap semangat ya. Namaku Jayden, mau ingatkan sama teman-teman semua, jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 4 sore di YouTube GPPS Palu. Teman-teman, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat pemberitahuan sekolah minggu sudah dimulai. Jangan lupa ibadah online sekolah minggu jam 4 sore di rumah aja. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dukung terus dalam doa dan dana untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja GPPS Palu. Bekerjalah sebab Tuhan menyertai kita. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan selalu berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Dan karena salib-Mu kami pasti akan berkemenangan. Sebab hanya Engkau yang berkuasa dan sanggup melakukan mukjizat-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Hati kami penuh syukur ya Tuhan. Kalau pada saat ini, pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian, penghormatan, pengagungan kami kepadamu. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami dipenuhi dengan hati yang syukur Tuhan. Kami tahu bahwa dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Sehingga dengan demikian Tuhan, apa yang kami telah persembahkan kepadamu, lewat pujian penyembahan kami kepadamu, biarlah semuanya boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami merasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau utus pada saat ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pewahyuan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh kami boleh dengar. Dan bukan hanya sebagai pendengar saja, melainkan kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa dimanapun saja kami berada saat ini, di rumah atau di mana saja Tuhan, kami percaya berkat Allah tercurah bagi kami semua lewat kebenaran firman-Mu yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dengan pengurapan yang baru daripada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu disampaikan sungguh-sungguh benar adalah isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mau mencoba-coba mengganggu, mengalihkan perhatian kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan otoritas iman yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mau izinkan Roh Allah, Roh Kudus boleh berperkara bagi kami semua pada saat ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kembali kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada saat ini melalui ibadah online. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada saat ini dan secara khusus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur dan kita tahu persis bahwa hari ini adalah hari dari peringatan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, topik firman Tuhan pada pagi ataupun pada hari ini adalah hidup berkemenangan. Nah, baik, kita akan buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca Alkitab kita sehubungan dengan kebangkitan Kristus, dengan topik kebangkitan Kristus, hidup berkemenangan. Puji nama Tuhan. Kita baca pertama-tama terlebih dahulu 1 Korintus 15, 50 ayat 57. Berbunyi demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Dan ayat berikutnya dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37, demikian kita baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terjemahan lama berkata kita lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan tentang hidup berkemenangan, kita merenungkan terlebih dahulu tentang kebangkitan Kristus. Karena topik pada hari ini adalah kebangkitan Kristus, hidup berkemenangan. Atau kebangkitan Kristus adalah hidup berkemenangan bagi orang percaya.
Baik. Kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa nyata yang telah tercatat di dalam Alkitab, juga di dalam sejarah manusia. Nah, apa yang kita tahu dari dalam Alkitab adalah bahwa kebangkitan Kristus yang telah nyata sungguh sehingga dia harus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia sungguh telah bangkit. Kita tahu kenapa hal ini harus terjadi. Karena Alkitab menulis adalah suatu hal yang sangat mengejutkan bagi kita kalau kita teliti ataupun juga kita cermati dengan baik. Tidak ada satu murid pun yang percaya bahwa Kristus telah bangkit. Tidak ada satupun. Sama seperti ketika Yesus ditangkap, disiksa, dianiaya, dan disalibkan. Alkitab menulis semua murid meninggalkan dia. Inilah kondisi keberadaan murid-murid pada saat itu, termasuk peristiwa kebangkitan ini. Nah, selain daripada itu, pihak dunia juga membuat satu berita yang diputarbalikkan. Bahkan para penjaga itu telah disogok dengan begitu rupa agar supaya mereka memberitakan kabar bahwa kubur yang kosong itu bukan karena Yesus bangkit, tapi karena murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Nah, peristiwa kebangkitan Kristus ini terus menjadi polemik, bahkan sampai kepada di zaman gereja Tuhan, dan juga bagi umat Tuhan itu sendiri, serta sampai kepada hari ini menjadi suatu perbantahan dan juga berbagai macam argumen yang menyatakan bahwa Kristus tidak bangkit. Nah, baik, mari kita baca Alkitab kita dan kita juga temukan bahwa kebangkitan Kristus dijelaskan lagi oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, baik, kita baca dulu. Kita mulai dari sini dulu, supaya kita sebagai orang percaya, iman kita sungguh dapat memaknai dan dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus ini sebagai satu hidup yang berkemenangan bagi kita orang percaya dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Baik, di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 kita baca. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau kita renungkan, kita akan berpikir kenapa Paulus harus berkata memakai kata di dalam penyampaiannya ini memakai kalimat andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Nah, kalau ada nasihat Paulus ataupun penjelasan daripada Paulus ini tentang kebangkitan Kristus, maka kita tentu sudah bisa menangkap bahwa ada satu polemik yang ada di dalam jemaat Korintus. Polemik tentang kebangkitan Kristus. Polemik tentang Kristus yang sudah bangkit ini, kekuatan kuat kuasanya sesungguhnya harus dialami oleh orang percaya. Makanya Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu atau sia-sialah juga iman kamu. Jadi Paulus mau membuat satu
pembanding yang real tentang peristiwa ini, apa yang akan terjadi dalam diri orang percaya dan sepanjang kehidupannya kalau Kristus tidak bangkit, dan apa yang harusnya dialami dalam kehidupan orang percaya oleh karena Kristus telah bangkit. Nah, dikatakan di sini, kalau Kristus itu andai kata andai kata ini bukan mengandung pemahaman keraguan. Penggunaan kata andai kata ini juga bukan di dalamnya mengandung suatu ketidakpastian. Ini hanyalah kata yang dipakai sebagai suatu pembanding. Dan ini juga mengandung suatu pengertian bahwa Kristus itu telah bangkit. Tapi andai kata ia tidak bangkit, nah inilah yang akan kamu alami, yaitu pemberitaan kami sia-sia, iman kamu juga sia-sia. Itu maksud pengertian dari andai kata. Nah, oleh karena itu, apa gambaran daripada Rasul Paulus andai kata Kristus tidak dibangkitkan? Ini hal yang sangat mengerikan. Karena iman kamu menjadi sia-sia, pemberitaan kami juga sia-sia, dan sejauh mana kita dapat menangkap apa arti kata iman kamu menjadi sia-sia. Ini kita baca lebih lanjut apa yang dia katakan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, inilah jawabannya. Inilah situasi, kondisi, kalau saya boleh katakan dalam bahasa umum, inilah nasib umat Tuhan yang sudah jadi percaya kepada Kristus, tapi ternyata Kristus tidak bangkit. Mereka tetap hidup di dalam dosanya. Status mereka tetap sebagai orang berdosa. Inilah pemahaman daripada kata tadi. Andai kata Kristus tidak bangkit, kamu tetap dalam keadaan berdosa. Masih ingat kita hari Jumat Agung yang saat firman Tuhan berbicara tentang anugerah terbesar. Bagaimana orang yang percaya menerima orang berdosa yang tadinya seorang berdosa, kemudian minta pengampunan, meminta darah Yesus menguduskan dia, dan memohon Kristus, mengundang Yesus Kristus masuk dalam hatinya, dan ia boleh menerima Kristus, dan ia menjadi percaya, ia mengalami satu kelahiran baru, dan dikatakan kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Statusnya berubah. Dari orang berdosa berubah menjadi anak Allah. Dan ketika ia menjadi anak Allah, pasti kita masih ingat, baru 2 hari yang lalu. Nah, ketika ia menjadi anak Allah, dia adalah pewaris daripada janji Allah. Pewaris daripada keselamatan hidup yang kekal. Pewaris daripada segala janji Allah, baik untuk urusan akhirat maupun juga untuk segala urusan di dalam kehidupan di dunia sampai kepada akhir hidupnya. Bahkan dikatakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kenapa demikian? Karena Kristus telah bangkit. Tapi kalau Kristus andai kata tidak dibangkitkan, maka kamu jelasnya tetap orang berdosa. Sehingga ayat 18 menegaskan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya percuma biar memiliki Kristus, kalau Kristus tidak bangkit, ya tetap masuk neraka, mengalami kebinasaan karena binasa. Nah, itu andai kata.
Jadi andai kata ini tidak bernilai negatif, tetapi andai kata ini juga adalah untuk memastikan sesuatu kebenaran dan akibat fatal apabila itu kebenaran itu tidak benar. Nah, oleh karena itulah dikatakan, andai kata Kristus tidak bangkit, kamu tetap dalam dosamu. Olehnya, ini yang perlu kita pahami dulu tentang kebangkitan Kristus. Nah, dan ternyata apa yang terjadi? Ayat 20 dari 1 Korintus 15 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sampai di sini tidak perlu lagi ada pembahasan tentang kebangkitan Kristus. Inilah kebenaran. Ini dulu yang harus tertanam menjadi dasar yang kuat bagi iman percaya kita. Bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan oleh kebangkitannya, ya, kita ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita boleh mengalami anugerah keselamatan hidup yang kekal. Dan oleh kebangkitannya, kita menjalani hidup kita dengan hidup yang berkemenangan. Karena Kristus telah bangkit dan ia telah mengalahkan maut. Oke, ini dulu. Ya, kalau ini kita sudah pahami, barulah kita mau sekarang beranjak kepada hidup berkemenangan. Ini berarti bicara tentang hidup di dunia. Ini berarti berbicara tentang hidup di dunia dengan segala macam bentuk pergumulannya. Ini berarti berbicara tentang hidup di dunia yang kita hadapi setiap hari, segala kondisi real, realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya memahami kehadiran realitas hidup kita sehari-hari? Karena ini kita tidak bisa hindari. Atau kalau saya pakai bahasa umum, bagaimana kita sebagai orang percaya memahami hadirnya kenyataan-kenyataan hidup setiap hari. Mau bahasa yang lebih sederhana? Baik, saya jelaskan. Pada saat kita tidur dan mulai bangun buka mata, yang kita lihat mungkin ruangan tempat kamar tidur kita. Itu sudah realita. Ya, itu sudah kondisi real. Itu kondisi real. Di mana saja kita berada, kita akan ketemu dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan apa yang dapat dialami oleh panca indera kita. Itulah kondisi real. Nah, bagaimana kita memahaminya? Mungkin saya hanya singkat dengan dua kata yang berlawanan. Bagaimana kita memahami segala bentuk kondisi real yang ada di dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka. Itu untung atau rugi. Menyenangkan atau menyakitkan. Nah, bagaimana kita memahaminya ini? Saya selalu mengingatkan 3 kata berangkai tadi. Setiap ada penyampaian entah khotbah atau seminar. Semua dimulai dari pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang keliru akan menghasilkan sikap yang keliru. Sikap yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru. Dan tindakan yang keliru akan menghasilkan kefatalan atau kehancuran. Ini. Jadi kalau kita tidak bisa memahami
berbagai macam bentuk, atau saya boleh katakan lebih rinci, kalau kita tidak bisa memahami setiap bentuk realitas yang hadir dalam kehidupan kita sebagai kenyataan hidup dan memahaminya dengan salah, maka kita akan mengambil sikap yang salah dan kita akan bertindak yang salah. Ujung-ujungnya akhirnya adalah kehancuran, kegagalan, kefatalan. Nah, jadi tidak bisa kita itu bangun tidur, buka mata, mulai menghadapi kenyataan, mendengar ini semua panca indera kita sudah mulai berfungsi, menyerap semua realitas yang ada, dan kita hanya anggap itu rutinitas belaka. Tidak bisa. Orang percaya tidak boleh hidup masa bodoh dengan keadaan yang seperti ini. Apa yang terjadi? Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, ketika kita mau berbicara tentang hidup yang berkemenangan, berarti itu segala macam bentuk, apapun realitas yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari, yang hadir seturut dengan pergerakan hidup kita. Dia akan berhenti sejenak ketika kita juga beristirahat sejenak, entah tidur dan bangun kembali, dia hadir lagi. Nah, mari kita mulai melihat dan belajar tentang hadirnya setiap peristiwa apapun bentuknya sebagai kenyataan hidup, itu merupakan suatu pergumulan hidup kita sehari-hari. Ya, sebenarnya gambar ini pernah saya tayangkan, Jumat yang lalu. Ya, inilah hidup kita. Mungkin anggaplah kitalah yang ada dalam kehidupan kita secara real. Kita hadapi. Kita tidak lari dari kenyataan hidup. Sebab kalau kita mau coba lari dari kenyataan hidup, itu bukan jalan penyelesaian, tapi itu adalah awal bencana baru. Camkan itu. Nah, sekarang kita lihat. Dari segala penjuru kita hadapi. Dan kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup itu. Apapun bentuknya itu harus kita hadapi. Dan itu menjadi suatu pergumulan. Bahkan kita semakin didesak, tertekan, stres, depresi, dan orang-orang yang tidak kuat untuk menghadapi kenyataan hidup ini, maka dia bukan hanya stres, depresi, ada yang gila. Ada yang jiwanya terganggu. Ada yang melakukan jalan pintas, bunuh diri. Nah, inilah sebagian mereka mungkin tidak bunuh diri, tetapi putus asa, kecewa, stres, tertekan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya memahami ini? Karena ini tidak mungkin dan tidak akan pernah seseorang luput daripada setiap peristiwa apapun dalam hidupnya. Baik pribadinya, baik rumah tangganya, baik pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, kesehatannya. Dan kalau kita berbicara juga hal-hal pribadi juga sama. Studinya mungkin, karirnya, pasangan hidupnya, pengalaman cintanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu banyak yang tidak dapat memahami akan hal ini dalam kondisinya sebagai orang percaya. Saya kasih contoh saja sederhana untuk membuktikan.
Kalau saya katakan begitu banyak, saya juga tidak berani mengatakan itu adalah hasil riset. Kenapa? Karena kadangkala para pendeta berkhotbah menurut penelitian, dia sebutkan. Tapi dia tidak menyebutkan sumbernya penelitian itu dari mana, oleh siapa, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah sebagai orang percaya kita sudah dapat memahami hadirnya berbagai macam bentuk peristiwa dalam hidup kita untuk dapat memahami dan menganggap itu adalah pergumulan iman, bukan hanya pergumulan hidup. Kenapa saya harus katakan ini? Saya kasih contoh. Sebagian besar orang percaya yang sudah terima Yesus dan sudah lahir baru sangat yakin kalau dia mati masuk surga. Seringkali saya bertanya dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dimanapun. Saudara percaya, saudara sudah terima Yesus, sudah lahir baru, kalau mati masuk surga? Mereka percaya. Terus saya tuntun bahwa jawaban mereka adalah benar. Bahkan saudara pun yang sedang mendengarkan penjelasan khotbah ini juga pasti mengatakan benar. Karena itu firman yang mengatakan demikian. Iman saudara kepada Kristus demikian. Nah, itu saya sering istilahkan iman untuk urusan akhirat. Artinya, sekalipun itu sorga dia belum pernah lihat, sekalipun sorga itu dia belum pernah mimpikan, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya, oleh iman ia boleh meyakini bahwa mati, kalau dia meninggal atau meninggalkan dunia ini, dia pasti masuk surga. Bisakah kita renungkan betapa dahsyatnya iman ini? Sorga dia belum pernah lihat, belum pernah tahu, dan lain sebagainya, tapi imannya sanggup mencapai sorga. Ini kebenaran. Tetapi yang aneh adalah di orang-orang ini begitu yakin tentang urusan akhirat, tetapi ketika menghadapi masalah dalam hidupnya di dunia, imannya tidak tahu lenyap entah kemana. Ketika yang menghadapi realitas dalam kehidupannya, ketika yang menghadapi masalah dalam hidupnya, ketika hadir peristiwa-peristiwa kenyataan hidup yang harus dia hadapi, imannya lenyap entah kemana. Mari kita renungkan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa keputusasaan, stres, kecewa dan lain sebagainya, dan depresi menekan dia. Ia jadi bingung, ia tidak mengerti apa yang dia harus lakukan. Bahkan yang dia lakukan sangat fatal, malah lebih menghancurkan hidupnya. Atau kita boleh katakan seperti istilah yang lalu yang saya sampaikan, bahwa mereka dipermain-mainkan dengan segala masalah hidup. Tidak ada jawaban. Iman tidak tahu entah lari kemana. Mari kita renungkan. Jangan-jangan ini juga terjadi pada saudara. Terus pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Nah, olehnya mari kita memahami kebangkitan Kristus adalah hidup yang berkemenangan bagi orang percaya. Ini. Tadi kita sudah tahu tentang kebangkitan Kristus, mengalahkan maut. Kita perlu alami dalam kehidupan kita. Musuh yang terdahsyat adalah maut, kata Alkitab. Dan dia, Yesus Kristus, sudah menang atas itu. Terus mengapa problem-problem hidup yang kita hadapi justru iman kita lenyap entah di mana?
Oke? Mungkin sebagian orang belum bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Mungkin sebagian orang berkata, oh tidak Pak Pendeta. Justru banyak orang di dalam masalah, dia lari sama Tuhan, dia berdoa. Yang tadinya tidak tahu berdoa, tapi sekarang dia berdoa. Memohon pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Nah inilah justru juga yang menjadi masalah. Berarti mereka hanya mengartikan iman itu hanyalah suatu kegiatan doa dan iman itu hanyalah sekedar jawaban doa sebagai hasilnya. Ini sudah mendarah daging dalam kehidupan umat Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena umumnya bahasa mimbar mengajarkan itu. Bahasa mimbar itu menekan-nekan tentang hal seperti itu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut supaya kita memahami. Apa yang kita mau baca? Ya, kita mulai dengan pernyataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan juga dari orang-orang percaya. 1 Korintus 15:57 berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, selain untuk membawa kita menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal sebagai anugerah terbesar keselamatan itu bagi kita, maka juga sekaligus setelah menyelesaikan urusan akhirat juga segala urusan yang ada di dunia ini dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya dikatakan memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Mari. Kemenangan, memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini kita nikmati? Apakah ini kita sudah alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dalam kehidupan kita menjalani hidup di dunia, di dalam menghadapi segala bentuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Atau kita masih seperti orang-orang yang mempunyai iman urusan akhirat? Percaya mati masuk surga? Amin. Bagaimana sikap imanmu? Dan di mana imanmu ketika menghadapi masalah hidup sehari-hari? Mari kita renungkan. Mari kita renungkan dan kita harus menyadari. Apa yang kita harus sadari? Setelah kita belajar memahami apa arti kehadiran setiap realitas hidup, bahwa dia bukan hanya sekedar menjadi pergumulan hidup, tetapi menjadi tantangan iman, sehingga ia menjadi pergumulan iman. Perhatikan kalimat ini. Setiap realitas hidup mampu menggoyahkan iman. Sebab itu jadikanlah setiap realitas hidup itu menjadi tantangan iman. Ini, saya ulangi supaya sebab sebentar saya akan jelaskan. Setiap realitas hidup mampu menggoyahkan iman. Sebab itu jadikanlah setiap realitas hidup itu menjadi tantangan iman. Sampai di sini tiba-tiba saya teringat dengan sebuah nyanyian tempo dulu yang sudah jarang dinyanyikan. Bila hati kita lemah tak berdaya,
Bila iman kita bagai tembok roboh. Mari kita renungkan. Kita tidak bisa berbicara takabur, berbicara sok suci, sok kuat, sudah mengerti, dan terlalu meremehkan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Iblis tidak pernah kehabisan cara untuk menumbangkan kita dengan terlebih dahulu menggoyahkan iman kita. Dan untuk itu iblis tidak perlu menghadirkan musibah, malapetaka, wabah, dan apapun namanya. Hal yang terkecil pun, masalah yang terkecil pun bisa ia lakukan untuk menggoyahkan, kemudian menumbangkan. Itu sebabnya kita perlu mengerti akan hal ini. Tidak ada satu pun yang steril daripada apa yang iblis mau kerjakan. Dan ia punya jalur yang sangat lancar untuk dia melakukan serangan-serangannya. Nanti satu waktu di kesempatan lain saya akan sampaikan itu. Tiba-tiba kita sudah goyah, tiba-tiba kita kemudian menuju kepada ketumbangan dan kehancuran. Tanpa suatu malapetaka, tanpa suatu bencana, tanpa suatu wabah. Kenapa? Karena kita tidak dapat memahami dan menerima bahwa setiap realitas itu adalah tantangan iman. Kalau kita memahami dan menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadikan setiap realitas hidup itu menjadi tantangan iman. Ini. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita di dunia dan apapun yang kita hadapi, kita alami, kita hadapi dengan iman. Roma 1 ayat 17 telah menetapkan seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan itu. Siapa itu orang benar? Orang berdosa yang telah ditebus, yang telah diampuni dan telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dari orang yang tidak benar menjadi orang yang dibenarkan dan menerima hidup yang kekal, keselamatan. Orang ini ketika ia masih hidup di dunia, orang-orang percaya yang masih hidup di dunia ini, dia harus hidup oleh iman. Ini ketetapan Allah yang tidak boleh kita abaikan. Makanya dikatakan di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dalam arti kata, begitu saudara dan saya menjadi orang percaya, maka kita hidup oleh iman. Karena kita sudah miliki iman itu. Kita sudah menerima Kristus, kehidupan yang kekal, keselamatan oleh iman. Nah, inilah yang kita miliki, maka kita harus hidup oleh iman. Sekarang permasalahannya adalah
apa pemahaman kita tentang hidup oleh iman. Ini masalahnya di sini. Apa pemahaman kita? Kenapa? Karena sebagian besar umat Tuhan menganggap bahwa hidup oleh iman, orang percaya hidup oleh iman di dunia ini, disibukkan dengan segala macam bentuk kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan spiritual, dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang itu berdoanya lebih banyak, kita anggap dia beriman. Ketika orang itu rajin beribadah, kita anggap dia beriman. Atau imannya bagus, rohaninya bagus. Ketika orang itu disibukkan dengan berbagai macam bentuk pelayanan, rohaninya bagus. Padahal terbalik. Orang yang penuh dengan berbagai aktivitas-aktivitas keagamaan atau spiritual belum tentu memiliki kualitas iman yang baik. Tapi justru orang yang memiliki kualitas iman yang baik memang tidak akan terlepas dari berbagai aktivitas rohani. Nah, itu di satu pihak. Kemudian apa yang dipahami lagi sebagian besar umat Tuhan? Iman adalah jawaban doa. Iman adalah keinginan yang disampaikan kepada Tuhan di dalam doa supaya dikabulkan. Dan itu bahasa-bahasa mimbar yang ada di mana-mana. Inilah masalahnya. Sehingga apa yang kita temukan? Ya, kita harus menyadari bahwa iman bukanlah sekedar jawaban doa. Iman juga bukan sekedar keinginan yang disampaikan melalui doa. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, di situ ada daftar pahlawan iman. Sangat mengagumkan. Disebut nama-nama orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang dikategorikan, kalau saya istilahkan pahlawan-pahlawan iman, karena ketaatannya. Karena ketaatannya. Cukup panjang dalam Ibrani pasal 11 itu. Yang dimulai dari definisi iman. Tapi anehnya, setelah kita baca hampir menjelang berakhir, kita temukan pahlawan iman dalam versi yang lain. Sangat taat kepada Tuhan, tapi tidak memperoleh apa-apa dari ketaatannya, tetapi Alkitab menulis juga itu sebagai pahlawan iman. Dari Ibrani pasal 11 seutuhnya inilah kita memahami bahwa iman adalah ketaatan tanpa syarat. Saya ulangi, iman adalah ketaatan tanpa syarat. Inilah yang akan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan oleh kuasa kebangkitan Kristus ini. Inilah yang akan membawa kita hidup dalam dunia ini sebagai orang percaya dan terus dapat mengatasi segala problem apapun. Kita menang, kita masuk, dan kita menang, kita hadapi, dan kita menang, kita hadapi, dan kita menang. Kalau kita renungkan dan dengar, kok enak sekali ya, kok mudah sekali.
Nah, olehnya mari kita lihat. Kalau ini kita sudah paham, baru kita mau belajar bagaimana memakai iman itu di dalam menyelesaikan masalah. Nah, karena sekarang ini orang semakin dibingungkan. Ya. Nah, dari situ juga kita bisa komentar-komentar orang tentang apa? Komentar-komentar orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Dari situ kita bisa tahu pemahamannya di mana. Karena jangan lupa pemahaman semua berawal dari pemahaman. Pemahaman yang benar menghasilkan sikap yang benar menghasilkan tindakan yang benar, dan kemudian keberhasilan. Pemahaman yang keliru menghasilkan sikap keliru, dan sikap yang keliru menghasilkan tindakan keliru, dan kegagalan dan kehancuran dan fatal. Nah, baik, mari saya membawa saudara dalam kehidupan hari-hari. Saudara dan saya sudah jadi orang percaya. Pada saat menjadi orang percaya, tapi masih hidup di dunia, dan dari segala penjuru kita menghadapi realitas hidup kita sehari-hari. Tuhan katakan orang percaya harus hidup oleh iman. Berarti setiap realitas itu, setiap problem yang sedang kita hadapi, atau yang sedang hadir dalam hidup kita dan kita hadapi, Tuhan mau iman kita yang menghandle itu. Karena ada iman di dalam diri kita. Tapi bagaimana caranya? Sebab tadi sudah terbukti. Orang ditanya, orang-orang percaya, umat Tuhan ditanya, percaya nanti mati masuk surga? Amin. Tapi ketika menghadapi hal-hal real, nyata dalam hidupnya sehari-hari, imannya tidak tahu entah lari kemana. Nah, inilah caranya hidup berkemenangan. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi, Roma 10:17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti setiap orang percaya yang telah terima Kristus ada iman, dan isi daripada imannya itu adalah firman Kristus. Nanti saudara akan memahami istilah yang saya pakai ini. Artinya, iman kita tidak pernah dapat dipisahkan dengan Alkitab, dengan firman Kristus. Tidak dapat dipisahkan. Karena iman timbul dari mendengar firman. Nah, saya tidak menganjurkan, atau saya tidak membuat satu perbandingan untuk lebih baik atau tidak baik kualitas iman seseorang, sebagaimana yang sering terjadi. Tetapi saya juga ingin bertanya, sejauh mana kita mendengar firman? Mendengar itu ada dua macam. Pakai telinga seperti yang saudara sedang dengar sekarang, dan membaca, mendengar yang tidak pakai telinga, yaitu membaca firman. Sudahkah ini menyatu dalam hidup kita? Nah, apakah ini sudah menyatu dalam hidup kita? Sebab kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus yang diutus sebagai penolong, caranya dia menolong, Alkitab menulis dalam Yohanes, mengingatkan kita kepada firman yang sudah dikatakan kepada kita.
atau sudah pernah kita dengar, baik pakai telinga maupun tidak pakai telinga. Kalau di dalam sini tidak ada firman, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Apakah kita mau jadi orang ekstrim atau orang yang vertikalis? Tunggu suara, dapat dengar, hai anak-anakku. Kemudian Tuhan berfirman dan kemudian kita pakai lagi istilah, Tuhan bilang, Tuhan bilang. Mari kita renungkan. Apa, saya ulangi, apa yang Roh Kudus mau ingatkan kepada kita? Kalau iman kita tidak ada firman. Nah, tidak berisi firman. Sedangkan dikatakan iman timbul dari pendengaran firman. Ini baru timbul loh. Belum bertindak, belum lihat hasilnya. Belum sampai kepada hidup berkemenangan. Nah, baik, kita lanjut dulu. Nah, berarti yang Tuhan kehendaki tadi sudah saya jelaskan sedikit. Setiap realitas hidup bentuk apapun harus kita hadapi dengan iman. Maksudnya apa? Cari tahu apa kata firman Tuhan di dalam Alkitab tentang masalah yang saudara hadapi. Dan lakukan. Ini dia. Cari tahu apa kata firman Tuhan di Alkitab tentang masalah yang saudara sedang hadapi. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan itu jawaban. Kalau itu ayat-ayat firman Tuhan sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita baca, dia tersimpan di dalam memori kita, Roh Kudus gampang ingatkan. Begitu ada masalah, Roh Kudus langsung bekerja dan memberikan firman. Ini yang kamu lakukan. Begitu kita menghadapi masalah, maka Roh Kudus langsung ingatkan apa yang harus kita lakukan. Makanya selain bersekutu di dalam doa, kita perlu bersekutu dengan firman. Saya yakin dari sejak kecil pun firman yang sudah kita dengar, itu satu saat akan muncul. Dan Roh Kudus akan mengingatkan. Oke? Nah, ini yang tidak diajarkan, seringkali tidak disampaikan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan hanya disuhesti harus beriman. Umat Tuhan hanya disuhesti tentang keyakinan. Sehingga, ya maaf kata, kekristenan kadang-kala mirip-mirip dengan kebatinan atau pelajaran hipnotis, suhesti-suhesti, dan juga hal-hal yang menyangkut kepercayaan mistik lainnya. Bukan seperti itu. Satu contoh konkret yang sering terjadi dan sudah pernah terjadi. Satu saat kami ada di Bukit Doa Karmel Palu dan berdoa semalam suntuk. Seorang ibu berdoa dengan begitu kusuk, tapi tiba-tiba dia menjerit, wah, sekuat-kuatnya dan tumbang. Puk. Padahal tidak ada yang tumpang tangan, tidak ada yang menghardik ataupun juga menengking. Kenapa? Rupanya ibu ini mengalami masalah pergumulan yang sangat berat dalam rumah tangganya yang dia sudah tidak bisa atasi. Syukur dia datang kepada Tuhan. Syukur dia berdoa. Tapi apakah setelah seperti itu persoalannya sudah selesai? Atau mungkin orang bertanya, ibu tadi waktu tumbang ada lihat apa? Seperti yang kebiasaan, ada yang melakukan seperti ini, praktek-praktek seperti ini. Seolah melihat penglihatan. Padahal bukan. Kenapa dia bisa mengalami seperti itu?
Kenapa dia bisa menjerit sampai begitu rupa? Itulah puncak daripada tekanan yang begitu berat yang dia tidak bisa atasi. Sehingga dia histeris menjerit begitu rupa. Kemudian pingsan. Nah saudara, sayang sekali bahwa sebagian hamba Tuhan menganggap doa yang seperti ini adalah doa yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan menjerit, terbanting, dengan menangis begitu rupa. Seolah-olah, bahkan bukan cuma seolah-olah, seringkali kita terjebak. Oh, ini orang sungguh-sungguh. Memang dia secara emosional manifestasinya seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Karena kita tidak menuntun seharusnya apa yang dia harus lakukan. Sehingga dia datang kepada Tuhan, bukan datang membawa masalahnya dengan emosional, menjerit-jerit dan lain sebagainya dan berguling-guling di lantai, menggelepar. Dan sesudah selesai dia merasa lega. Ya memang setiap orang kalau sudah emosionalnya dapat dilampiaskan, memang sedikit lega, tapi itu bukan jawaban. Nah, kitalah sebagai hamba Tuhan yang harus menuntun, membimbing. Mereka harus datang dengan iman. Bukan datang membawa persoalan. Bukan. Datang dengan iman. Dalam arti kata apa? Bukan datang bawa persoalan. Makanya kadang-kala ada beberapa lagu-lagu rohani yang membingungkan iman orang Kristen. Serahkanlah segala bebanmu. Padahal yang dalam Alkitab, serahkanlah segala khawatirmu. Yang khawatir itu siapa? Yang khawatir orang atau beban? Nah ini masalahnya. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan membawa persoalan dan minta Tuhan selesaikan. Tapi dia tidak mau Tuhan urus dia. Padahal yang perlu diurus itu kita, bukan persoalan yang Tuhan urus kita. Kenapa Tuhan sembuhkan saudara? Bukan karena penyakit, tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Kenapa Tuhan menolong? Bukan karena persoalanmu. Karena saudara adalah orang yang dikasihinya. Saudara adalah anak punya sebagai ahli waris, punya hak iman untuk menerima janji Tuhan. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, cari dulu apa kata firman. Kalau firman itu sudah ada di hati, otomatis langsung Roh Kudus bekerja memunculkan itu firman. Makanya kita perlu memiliki ini. Dan kalau ini firman kita sudah miliki, berarti sesungguhnya jawaban atas masalah itu sudah ada. Ini yang kita imani, jawaban ini yang kita imani dan kita datang dengan iman kepada Tuhan. Makanya dikatakan setiap orang yang datang kepada Tuhan dia harus datang dengan iman. Karena kita tidak berkenan kalau tidak datang dengan iman. Ini yang kita imani. Sehingga pada saat kita datang, bukan menggelepar, menjerit, histeris, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur. Bersyukur karena sudah ada jawaban. Tinggal tunggu waktunya. Dan semuanya indah pada waktunya. Makanya dikatakan, sudah dapat jawaban firman, lakukan. Lakukan apa isi firman itu tentang masalah saudara. Tapi aneh, sudah ada jawaban, tinggal dilakukan, dia tidak lakukan. Jangan lupa saudara, kekuatan kuasa firman Tuhan hanya bisa kita nikmati
dalam kehidupan kita kalau firman itu kita lakukan. Selama firman itu kita belum lakukan, dia hanya tulisan yang tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah kalimat. Tapi kalau kita lakukan, barulah kita alami secara real, langsung kita rasakan, langsung kepada oknum diri kita sendiri yang mengalami dan merasakan itu. Dan itulah hidup berkemenangan. Ini dia. Pahami ini. Inilah hidup berkemenangan. Apa yang terjadi? Firman muncul, kita hadapi sesuai firman. Apalagi yang muncul, kita hadapi, firman hadir, kita lakukan firman, selesai. Jadi kita menjalani hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan Alkitab berkata lebih daripada pemenang. Inilah kuasa kebangkitan Kristus yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan keberadaan kita masing-masing. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini dan alami? Baca Alkitab, cari apa jawaban, apa kata firman Allah tentang masalah saudara. Sebagian hamba Tuhan langsung menggiring orang itu kepada, berdoa. Tanpa tuntunan, tanpa kejelasan. Saya sangat yakin bahwa kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, barulah kita bisa alami kekuatan kuat kuasanya. Makanya selalu saya menuntun setiap pribadi, cari dulu apa kata firman. Ketika seseorang menyampaikan masalahnya dan pergumulannya, saya hanya balik bertanya kalau dia orang percaya. Jadi apa kata firman Tuhan? Tidak usah membingungkan kepada jemaat yang berkata, jadi apa kata Tuhan? Sederhana. Boleh kita berkata apa kata Tuhan, tapi jangan lupa lanjutkan. Apa kata Tuhan dalam Alkitab? Nanti kalau tidak dia akan jadi bingung. Jadi Tuhan bilang apa? Nanti dia pergi cari lagi orang-orang dukun-dukun Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang praktek dukun. Tuhan bilang ini, Tuhan bilang itu, Tuhan bilang ini, Tuhan bilang itu. Sederhana. Ada Alkitab pada kita masing-masing. Apalagi di zaman era digital. Alkitab tidak terlalu sulit untuk dibawa kemana-mana. Satu gadget saja bisa Alkitab berbagai macam bahasa di dunia. Bahkan sudah lengkap dengan kamus, sudah lengkap dengan ensiklopedia, sudah lengkap dengan tafsiran-tafsiran dan lain sebagainya. Apa susahnya? Bahkan ada lagi, karena kalau kita tidak mau direpotkan dengan membaca tapi cuma mendengar, ada Alkitab suara. Tinggal kita pasang, kita dengar sama dengan kita dengar khotbah. Luar biasa canggihnya. Luar biasa kemudahan yang sudah disediakan bagi kita. Bahkan Alkitab yang bisa bersuara juga. Dalam berbagai bahasa. Ada audio. Dan lain sebagainya. Nah, mari kita renungkan. Jangan biarkan ini hanya lewat begitu saja. Bahkan kita seolah-olah mau melanjutkan lagi pergumulan hidup kita lebih parah. Padahal jawaban sudah ada. Marilah kita hidup berkemenangan karena Kristus telah menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati kemenangan di dalam Kristus. Oleh karena Ia sudah bangkit. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga.
kami sudah belajar daripada firman. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sendiri sudah karuniakan pada kami. Melalui kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut. Tuhan mau kami hidup berkemenangan. Bukan hanya memiliki iman kepadamu, tetapi mengalami iman percaya kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus sudah menuntun kami. Biarlah terus berkarya dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami mau kembali kepada firman. Karena kami percaya Tuhan sudah menyatakan segalanya melalui firman. Terpuji nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Dimanapun tayangan ini dapat mereka ikuti. Baik di seluruh negeri ini maupun di mana saja. Tuhan, Engkau tilik segala keberadaan jemaat Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini masih juga tertekan dengan berbagai masalah. Bahkan depresi yang begitu rupa dan tidak membuatnya tidak berdaya. Saat ini kami berseru kepadamu. Biarlah Tuhan Roh Kudus karuniakan mereka hikmat akal budi. Tuhan Roh Kudus bekerja dan mengingatkan mereka akan firman yang telah mereka dengar. Dan mereka boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa sejahat iblis apapun untuknya mau mengambil keuntungan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan hancurkan semua kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Mau belajar selalu datang dengan iman. Bukan hanya datang membawa persoalan. Tapi datang membawa pujian, penyembahan, pengagungan. Dan persembahan-persembahan rohani yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dari awal sampai selesainya
ibadah online ini Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus berkarya sehingga pemberitaan melalui online ini tidak hanya sekedar tontonan, tetapi dengan kekuatan kuat kuasa-Mu, Engkau terus bekerja dan mengurapi setiap pujian, setiap kalimat-kalimat penyampaian firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, bahkan setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Kiranya Tuhan Engkau tilik segala keberadaan kami di negeri ini. Berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan para menteri, dan seluruh jajarannya, pemerintahan tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga setiap desa dan dusun-dusun, semua aparat pemerintah ini Tuhan kiranya karuniakan hikmat akal budi roh takut akan Tuhan di dalam menjadi penyelenggara negara ini. Dan kami juga berdoa untuk secara khusus wabah yang masih melanda negeri ini, kiranya kemurahan pengasihan-Mu Tuhan atas negeri kami. Tuhan memberkati dan menguatkan dan menghiburkan semua yang sedang bertugas, para dokter, para medis semuanya, dan semua rumah-rumah sakit yang tersedia untuk perawatan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati juga keluarga mereka. Kekuatan daripada-Mu, roh hikmat akal budi daripada-Mu Engkau karuniakan. Juga semua aparat baik militer dan kepolisian yang menjaga keamanan negeri kami, Tuhan memberkati dan Tuhan kiranya tidik segala keberadaan mereka. Terpujilah nama-Mu, biarlah Tuhan menilik akan negeri kami, kirimkan pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis atas wilayah Indonesia ini, dan pasukan malaikat-Mu juga berlapis-lapis keliling negeri ini, menjaga negeri kami, dan mau Tuhan tutup bungkusan kuasa darah Yesus Kristus, agar supaya kami tetap terlindung daripada segala bencana mara bahaya, wabah apapun, dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan dan dihalaukan dari negeri kami. Biarlah seluruh negeri ini penuh dengan damai, sejahtera, sukacita surgawi, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan. Memberkati kami semua. Nah, biarlah Tuhan Engkau menolong kami semuanya untuk kami boleh jumpa lagi pada ibadah online yang berikutnya yang akan datang. Semua yang telah terlibat Tuhan berkati, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami pada saat ini. Dan jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.